Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah lebih baik, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Nama-nama yang Ibu panggil, tolong angkat tangan ya anak-anak. Uci Novianti, hadir. Isabella Aina Saputri, hadir. Mairi Saputri Erwanda, hadir. Atikah Nur Azizah, hadir. Nah, sekarang kan sudah Ibu absen. Sebelum memulai pelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh ketua kelasnya atau oleh Ibu ya. Yuk, sekarang Ibu pimpin doanya hari ini. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, setelah kita selesai berdoa, kita tahu pentingnya makna berdoa ini untuk keberlangsungan belajar kita pada hari ini ya. Nah, sebelum melakukan aktivitas apapun, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu agar dipermudah segala urusannya. Seperti itu ya. Selanjutnya kita agar semangat belajarnya, kita tepuk semangat dulu ya. Nah, sekarang ikuti Ibu semuanya. Tepuk semangat. 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 Nah, semuanya kan sudah semangat nih, sudah semangat untuk belajar. Sekarang Ibu ingin meminta kerapihan kalian. Nah, di kelas ini sudah rapih kah atau belum dengan cara berpakaian, kebersihan kelas? Sekarang Ibu akan mengecek semua satu-satu ya. Ya. Alhamdulillah, sepertinya semuanya sudah rapi ya teman-teman. Alhamdulillah, sepertinya semua murid-murid Ibu yang cantik-cantik ini sudah rapi dalam berpakaian dan kebersihan kelasnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi pada hari ini, yaitu makanan khas daerah. Jadi, murid-murid Ibu harus bisa nih mengenal apa saja makanan-makanan khas daerah yang ada di Nusantara atau Indonesia kita ini. Nah, selanjutnya Ibu jelaskan jadi tujuan kita belajar tentang makanan khas daerah ini agar kita bisa mengetahui apa saja makanan-makanan yang ada di Indonesia, terutama makanan khas daerahnya ya. Nah, selanjutnya manfaatnya itu kita bisa mengenali makanan khas daerah, kita bisa mengetahui rasanya, kita bisa membuatnya, seperti itu ya. Nah, jadi semua pelajaran hari ini akan ada manfaatnya dan tujuannya. Jadi Ibu harap untuk anak-anak Ibu belajar yang tekun dan rajin ya, dan selalu menyimak penjelasan dari Ibu guru. Nah, sekarang kita mulai ya. Sebelumnya semua murid-murid Ibu harus memiliki sifat yang sopan dan santun, karena dalam belajar itu penting sekali ya anak-anak. Sikap sopan dan santun itu penting diterapkan di saat belajar, karena agar ilmu yang terserap bisa bermanfaat, seperti itu ya. Nah, jadi keragaman budaya Indonesia itu ada banyak sekali ya anak-anak, seperti alat musik, permainan. Lalu yang paling khas dari Indonesia itu apa? Ya, makanannya. Nah, jadi setiap kita mengunjungi daerah, kita selalu disuguhkan dengan makanan khas daerahnya. Misalkan di Palembang itu ada makanan khas daerahnya apa?
Ya, empek-empek Palembang itu banyak sekali jenisnya, banyak sekali varian rasanya, itu sangat enak sekali ya. Selanjutnya, Ibu akan mengajak anak-anak Ibu semua menyimak video dan memperhatikannya dengan seksama ya. Jangan ada yang ribut, kita akan memperhatikan video yang akan Ibu tunjukkan hari ini, yaitu tentang video makanan khas daerah ya. Nah, ini Ibu setelkan, teman-teman sekalian menyimak ya. Judul pembelajaran hari ini adalah makanan tradisional sebagai identitas bangsa. Indonesia kaya akan keragaman budaya, salah satunya berupa makanan tradisional. Berikut ini beberapa contoh makanan tradisional Indonesia. 1. Nasi timbel dari Jawa Barat. Nasi yang dibungkus daun pisang. Beras yang digunakan adalah beras bagoto, yaitu beras merah campuran. Nasi timbel terdiri dari nasi, ikan goreng, tempe, sambal terasi, dan lalapan. Ini adalah gambar nasi timbel dari Jawa Barat. 2. Nasi jinggo dari Bali. Nasi pulen yang dibungkus daun pisang dengan porsi yang kecil. Dilengkapi dengan mie goreng dan suiran ayam pedas. Ini adalah gambar nasi jinggo dari Bali. 3. Papeda dari Papua. Papeda terbuat dari bubur sagu. Papeda memiliki rasa yang tawar. Disajikan dengan tongkol atau mubara kuah kuning. Ini adalah gambar papeda dari Papua. 4. Bubur Manado dari Sulawesi Utara. Bubur putih yang berisi campuran jagung manis, labu, kangkung, bayam, dan kaldu ayam. Bubur Manado juga dapat disajikan dengan suiran ikan cakalang goreng. Ini adalah gambar bubur Manado dari Sulawesi Utara. Selanjutnya, judul pembelajaran adalah bentuk-bentuk keragaman daerah asal. Keragaman dari setiap daerah meliputi suku bangsa, bahasa daerah, rumah adat, pakaian tradisional, alat musik, dan agama. Nah, tadi kan kita sudah menyimak videonya ya bersama-sama. Pasti semuanya tahu kan apa gambar makanan ini? Nah, apa namanya? Coba siapa yang tahu? Ya, ini adalah nasi timbel dari Jawa Barat. Nah, makanan khas Jawa Barat ini bagaimana bahan dasarnya? Apa saja bahan dasarnya? Nah, ya betul sekali. Bahan dasarnya yaitu beras bagoto atau beras merah. Nah, seperti ini ya. Berasnya itu dibungkus menggunakan daun pisang. Nah, bisa dilihat ya semuanya. Seperti ini. Ini namanya nasi timbel. Nah, anak-anak ibu semua, setelah menyimak video, jadi kita tahu ya berbagai macam makanan khas daerah, yaitu nasi timbel, ada bubur Manado, ada papeda, dan banyak lagi. Semuanya bisa mengetahui jenis-jenis makanannya, bahan-bahan makanannya, dan juga makanan daerah asalnya, seperti itu. Jadi ibu harap murid-murid ibu lebih bijak dan lebih bisa mengetahui apa saja makanan-makanan khas daerah Indonesia. Nah, selanjutnya ibu akan membentuk kelompok belajar, yaitu terdiri dari minimal 2 orang ya. Anak-anak, sekarang ibu akan bentuk kelompok belajarnya, nanti duduk sesuai kelompoknya. Ya. Sekarang ibu bagi dahulu kelompoknya ya.
Nah, sekarang Ibu sudah bagi kelompoknya di dalam buku ini. Anak-anak bisa membacanya. Ya, silakan. Nah, sudah tahu kelompoknya, sekarang duduk sesuai dengan kelompoknya. Kita akan menyimak satu video lagi dengan judul Dodol Betawi Mak Salma. Video kedua yaitu dengan judul Dodol Betawi Mak Salma. Nah, di sini Ibu akan tunjukkan videonya kepada anak-anak Ibu ya. Nah, bisa kita lihat semuanya. Dodol Betawi Mak Salma. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Kita tadi kan sudah menyimak cerita tentang dodol Betawi Mak Salma. Sekarang buka buku halaman 130, yaitu di situ ada soal ya anak-anak. Ibu minta kalian untuk menuliskan inti paragraf. Nah, di situ kan ada 2 soal. Temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Jadi di semua itu ditulis di dalam buku tulis kalian. Ditulisnya dengan rapih ya anak-anak, agar mudah dibaca dan mudah dikoreksi oleh ibu nantinya, oke? Nah ya, sekarang ayo dibuka bukunya halaman 130. Semuanya membaca terlebih dahulu ya. Itu di buku sudah ada bacaan tentang dodol Mak Salma. Sekarang kita menuliskan inti paragraf dari gagasan pokoknya, paragraf ke-1 dulu ya, paragraf ke-1 dulu. Kemudian gagasan pendukungnya juga dari paragraf ke-1 dulu. Ayo silakan anak-anak ibu mengerjakan. Ibu beri waktu sampai nanti jam istirahat ya. Selamat mengerjakan anak-anak. Ketika sudah selesai menulisnya, nanti dikumpulkan di meja guru ya, di meja ibu yang ada di kantor. Salah satu aja perwakilan ngumpulnya ya. Nah, sekarang kita mengulas kembali apa sih yang ada di Indonesia ini, keberagaman yang ada di Indonesia ini. Salah satunya yaitu makanan khas daerah. Nah, jadi makanan tradisional daerah ini adalah salah satunya untuk menjadi identitas bangsa Indonesia itu tersendiri. Nah, tadi setelah melihat video, siapa yang mengetahui makanan jenis ini? Makanan tradisional ini? Ya, sekarang dari mana asal makanan tradisional ini? Benar sekali, makanan tradisional ini adalah nasi timbel dari Jawa Barat. Nah, sekarang semuanya sudah tahu ya, makanan daerah itu banyak sekali jenisnya. Nah, sekarang itu pada buku kalian, buku cetak kalian di halaman 133 ada beberapa jenis makanan tradisional. Anak-anak bisa membacanya terlebih dahulu. Silakan anak-anak membaca terlebih dahulu. Itu di situ ada beberapa jenis makanan tradisional ya. Sudah selesai membacanya ya anak-anak. Sekarang ibu minta sesuai dengan kelompok yang sudah ibu bagikan tadi, kita mendiskusikan hasil dari cerita tersebut, dari cerita pada halaman 133 ya. Jadi kita berdiskusi lagi, kita belajar lagi tentang makanan khas daerah.
Jadi semuanya bisa menulis atau boleh menulis ya, tolong dicatat supaya ingat. Kesimpulannya dari bacaan di halaman 133 ini tentang makanan khas daerah yaitu, yuk ditulis ya, semuanya menulis. Makanan tradisional yang berasal dari berbagai suku bangsa di Indonesia juga merupakan bagian dari identitas bangsa kita. Sudah? Ya, selanjutnya itu kan kita tuh sebagai seorang warga Indonesia yang baik, seorang warga Indonesia yang asli ya tentunya, kita itu harus bisa mengenalkan makanan-makanan khas daerah ini ke dunia luar. Jadi tentunya kita itu sangat bangga sekali ya dengan kekayaan budaya Indonesia ini. Salah satu wujud kebanggaan tersebut adalah dengan mempelajari dan mencoba beragam makanan tradisional. Sekarang kita lanjut ke tugas kedua, yaitu menuliskan pengalaman kalian saat memakan makanan tradisional. Pasti semuanya sudah pernah kan ya? Nah, sudah pernah. Sekarang kita akan menuliskan pengalaman kalian di kertas HPS ini yang akan Ibu bagikan. Nanti setelah selesai kita bisa bisa menempelkannya di dinding-dinding kelas kita agar kita juga bisa mengetahui apa saja sih makanan tradisional yang sudah dicicipi oleh teman-teman kita. Seperti itu ya. Sekarang Ibu bagikan terlebih dahulu. Ayo, kita bagikan terlebih dahulu ya. Nah, sudah Ibu bagikan. Ibu harap anak-anak itu menuliskannya secara jelas, menuliskannya secara rapi, terperinci, dan tidak bertele-tele. Jangan lupa setelah menuliskan pengalaman tentang makanan tradisional, sebutkan juga penjelasan tentang cara membuatnya dan juga apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat makanan tradisional tersebut ya. Ibu harap semua anak-anak Ibu bisa mengerjakannya dengan teliti, dengan tepat, tidak boleh ada coretan ya anak-anak. Ya, sekarang Ibu beri waktu untuk kalian menuliskan pengalaman kalian. Setelah dituliskan, nanti kita akan tempel pada dinding kelas ya, agar itu tadi semua bisa mengetahui makanan khas daerah yang ada di Indonesia. Jam pelajarannya sudah habis. Sebelum itu Ibu akan mengevaluasi kalian semua ya. Dari tadi itu menyimak atau tidak nih anak-anak Ibu. Nah, jadi kita akan merefleksi satu pelajaran pada hari ini. Apa saja sih yang telah dipelajari di kegiatan hari ini? Ada yang tahu? Ya, kita hari ini belajar tentang mengenal makanan tradisional sebagai identitas bangsa. Nah, ada nggak kesulitan yang dialami saat kita mempelajari makanan khas tradisional? Tidak? Nah, alhamdulillah, akhirnya semua bisa menyimak video, bisa menuliskan pengalaman, bisa menentukan inti paragraf dengan baik. Sehingga tidak ada kesulitan. Ibu bangga sekali dengan murid-murid Ibu karena semuanya pintar-pintar, semuanya hebat-hebat. Seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu meminta siapa yang berani menyimpulkan materi hari ini. Belum ada? Nah, sekarang kita bersama-sama menyimpulkan materi hari ini, yaitu makanan khas daerah sebagai identitas bangsa. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bisa melestarikan, memperkenalkan, dan menjaga makanan khas tradisional Indonesia ini. Seperti itu. Nah, anak-anak Ibu sekalian, anak-anak pintar, anak-anak yang hebat, tentu saja
sudah tahu ya apa itu sopan santun. Kita itu sebagai perempuan maupun laki-laki harus memiliki sikap sopan dan santun dalam berperilaku, dalam berpakaian, apapun kita harus menerapkan sikap sopan dan santun. Di dalam kelas, di rumah, di luar rumah, apapun itu kita harus memiliki sikap sopan dan santun ya, seperti itu ya. Nah, sebelum kita akhiri, kita membersihkan kelas terlebih dahulu. Kita operasi semut, kita mengumpulkan sampah-sampah, membersihkan kelas agar semuanya rapi ya. Ayo, sekarang kita mulai operasi semutnya. Sekarang kelas sudah rapi, kelas sudah bersih, nyaman kan? Ya, nyaman sekali ya kalau kita memiliki kelas yang bersih, kelas yang rapi, itu sangat nyaman sekali. Nah, sekarang kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa bersama ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu akhiri lagi nih. Semuanya harus konsentrasi ya. Jawab salam Ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya ya anak-anak Ibu. Semuanya hebat, semuanya pintar.